semua, perkenalkan nama saya Merlina Londo, NIM 2501016. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Nusa Utara, jurusan Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Baik, saya di sini akan memaparkan materi dengan judul Telenursing dan Telemedicine untuk memenuhi tugas akhir Sistem Informasi Keperawatan. Baik teman-teman, kita masuk dalam judul Telenursing dan Telemedicine, Inovasi Pelayanan Kesehatan di Era Digital. Kita masuk dalam latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar di bidang kesehatan. Yang kedua, akses layanan kesehatan di daerah terpencil masih terbatas. Yang ketiga, diperlukan solusi inovatif untuk meningkatkan pemerataan layanan. Yang keempat, telenursing dan telemedicine menjadi solusi penting di era digital kesehatan. Pengertian telemedicine. Yang pertama, telemedicine pelayanan medis jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, melibatkan konsultasi, diagnosis pengobatan, dan pemantauan pasien secara online. Contoh, telekonsultasi dokter, telemonitoring pasien kronis, dan teleradiologi. Baik, kita masuk dalam pengertian telenursing. Yang pertama, telenursing cabang dari telemedicine yang berfokus pada pelayanan keperawatan jarak jauh. Yang kedua, dilakukan perawat menggunakan teknologi komunikasi. Contoh, telekonsultasi dokter, telemonitoring pasien kronis, dan teleradiologi. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, meningkatkan akses layanan kesehatan. Yang kedua, menurunkan biaya pelayanan. Yang ketiga, mempercepat penanganan pasien. Manfaat, pasien lebih mudah konsultasi tanpa harus ke rumah sakit. Yang kedua, tenaga kesehatan efisien waktu dan tenaga. Yang ketiga, institusi memperluas jangkauan layanan. Kita masuk dalam komponen utama telemedicine dan telenursing. Yang pertama, perangkat keras, komputer, smartphone, kamera, alat medis digital. Yang kedua, perangkat lunak, aplikasi kesehatan, sistem manajemen pasien. Yang ketiga, jaringan komunikasi, internet stabil dan aman. Dan yang keempat, sumber daya manusia, dokter, perawat, IT support. Implementasi di Indonesia. Yang pertama, telemedicine diluncurkan oleh Kemenkes melalui Satu Sehat dan Telemedicine di Indonesia atau Temenin. Yang kedua, telenursing diterapkan oleh program home care online pada pemantauan pasien COVID-19. Yang ketiga, beberapa rumah sakit dan puskes sudah memiliki layanan konsultasi. Kita masuk dalam tantangan dan kendala. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil. Yang kedua, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, isu privasi dan keamanan data pasien. Yang keempat, regulasi dan standar operasional yang belum seragam. Solusi dan harapan. Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan dan pemerintah. Yang kedua, pelatih tenaga ini medis dan perawat dalam teknologi. Yang ketiga, peningkatan kualitas jaringan dan keamanan data. Dan yang keempat, kolaborasi lintas sektor, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, telenursing dan telemedicine
merupakan inovasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dapat menjembatani keterbatasan geografis dan sumber daya. Dukungan regulasi infrastruktur dan SDM sangat dibutuhkan agar program ini berkelanjutan. Kata penutup, digitalisasi bukan sekedar teknologi. Kubur sudah masa lalu yang berlalu, coba